Kita coba ingin menggali begitu ya, bagaimana kemudian hal-hal serupa ini biar tidak terjadi. Terlebih lagi saya sebagai orang tua agak takut nanti kalau zaman anak saya udah gede gimana ya Bu, ya Pak ya gitu kan. Apa yang harus dirubah, apa yang harus diperbaiki, tentu hal ini kan juga terjadi di beberapa negara ya, namun mereka punya batasan yang tegas kok, Pak Ardi. Ya begini, saya suka pakai analogi ya. Jadi internet ini kan, kita banyak nggak tahu tentang internet. Jujur ya. Bukan ciptaan kita, ya. Kita masuk situ ibarat kita masuk ke sebuah hutan belantara. Kita sadar nggak di dalam hutan belantara itu predatornya banyak. Ya itulah dunia kita sekarang. Dan ada kalau dulu zaman saya kecil ya, zaman saya masih usia masih di rumah gitu ya, masih di bawah pengawasan orang tua kan selalu ngingetin. Jangan sesekali berbicara dengan orang asing tidak dikenal. Kita lupa. Tanya sama anak-anak sekarang. Ada nggak yang diajarin seperti itu? Dulu tiap hari. Masuk hutan belantara ketemu orang asing, nggak dikenal. Udahlah, selesai deh. Itu yang terjadi sekarang. Literasi digital artinya perlu untuk anak-anak. Oh sangat. Tapi muatan-muatan konten dan strategi komunikasinya harus dirubah. Jangan hanya normatif. Harus ada role playing ya, video yang menyentuh pada pemahaman mereka bahwa ini berbahaya. Haruskah masuk dalam kurikulum kalau begitu? Harus. Wow. Wajib hukumnya, dan itu juga berlaku bukan hanya untuk mereka-mereka usia sekolah. Orang tua, mahasiswa, termasuk juga pimpinan perusahaan, termasuk juga perlu pemimpin negara. Jangan sampai gaptek gitu ya. Pak Ardi, kalau kita lihat negara tetangga kita, Australia ini melarang penggunaan sosial media untuk anak di bawah 16 tahun. Perlukah itu diterapkan di Indonesia? Saya lihat kalau lihat kejadian minggu lalu, saya berpikir mungkin perlu juga. Seberapa sulit ekstrim nggak itu Pak kalau di itu? Indonesia? Saya rasa nggak ada sulitnya. Cuman perlu ada semacam kemauan politik, ya, dukungan masyarakat. Saya rasa KPI setuju. Nah, Bu, sekarang bolanya ke Ibu. Paling tidak kita bisa meminimalisir potensi resiko yang akan terjadi. Bu, gimana? Kan memang sebenarnya wacana ini udah lama ya Pak ya. Sempat ada pembahasan juga ya? Sudah bertahun-tahun yang lalu saya kira itu sudah ada diskusi terkait dengan perlu nggak sih pembatasan ini untuk anak gitu ya. Tapi kan tentu sebenarnya kan harusnya itu disesuaikan dengan usia, gitu kan. Kan nggak boleh memberlakukan ya Pak ya, memberlakukan penggunaan gadget kepada anak itu kemudian dihajar anak usia 5 tahun dengan usia yang masuk remaja 12 tahun misalnya, kan nggak boleh gitu. Dan kita tuh sebenarnya kan udah ada aturannya ya Pak. Di aturan masing-masing platform itu 13 tahun itu baru boleh, tapi masalahnya siapa yang baca, yang buatin orang tuanya bahasanya juga bahasanya terlalu canggih buat masyarakat sederhana. Iya biasa langsung scrolling sampai bawah setuju. Ya udah setuju. Enggak, masalahnya juga ya Pak hari ini gadget itu udah seperti menjadi pengganti pengasuhan. Coba perhatikan. Daripada anaknya nangis udah dikasih HP aja. Kasih gadget selesai. Daripada bawa kerjaan di rumah masih pusing, kasih gadget selesai. Anggapannya kan begitu. Kadang tugas sekolah juga dari gadget, Bu. Nah, ya hari ini kan memang agak sulit ya. Kalau kemudian itu dilakukan upaya pembatasan. Kalau kemudian tidak, itu kan harus ada nih pemahaman dari orang tua. Tapi Anda termasuk yang setuju tidak dengan pembatasan ini, Bu? Saya kira mungkin kurang ya. Karena apa? Karena ini kan anak juga punya hak untuk mendapatkan informasi ya. Tetapi itu tadi perlu dibarengi dengan penguatan edukasi literasi digital kepada masyarakat semua ya. Termasuk juga bagaimana kepada anak-anak. Anak-anak usia 5 tahun nih ya dikasih gadget. Mereka kalau dikasih gadget ngapain? Main game kan, game online kan. Tapi apakah dia berpikir game yang dia mainkan itu ada muatan kekerasan atau mungkin animasi sih, tapi ada pornografinya loh. Nah disinilah dia butuh orang tua yang melakukan pengawasan terlebih dahulu. Game online dilihat dulu nih. Nah ada kata-kata kasar enggak, ada yang mengarahkan kepada perlakuan yang negatif enggak. Kalau ini enggak ada, aman, 1 aman, 2 aman, 3 aman, 15 inilah yang boleh dilihat. Misalnya begitu. Bu Yuanita, gimana? Kalau dari segi usia, sebenarnya berapa usia yang pas untuk anak menggunakan gadget dan sudah matang dalam berpikir? Iya, kalau misalnya segi usia ya, remaja itu kriterianya minimal dia udah dapat KTP. Jadi kan dianggap udah mandiri ya secara emosional dan psikologis. Tapi memang kendalanya adalah itu kan banyak PR atau tugas
Sekarang anak-anak lebih pintar loh dari ibunya ya. Dia tahu tuh AI-nya itu pakai apa, ChatGPT dan segala macam, bikin paper. Karena orang tuanya yang jadi nanya saya yang belajar gitu dari anak. Oh ada ini, ada itu. Nah jadi memang kalau yang aplikasi yang berbasis edukasi mungkin boleh ya, maksudnya ya untuk penugasan dan sebagainya ya. Tapi kalau memang yang dibuka untuk umum gitu, harus lebih strict nih regulatornya gitu. Jadi kalau untuk edukasi oke lah, kan banyak juga ya yang untuk penugasan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya yang untuk umum udah campur tuh sama orang dewasa ya, itu juga ada harus pembatasan usia minimal, misalnya upload KTP gitu. Ya kalau nggak tahu sih kalau anak sekarang misalnya berpikir pakai KTP orang tua gue deh diem-diem diupload ya. Jadi Banyak, ini luar biasa ya, jalan keluarnya selalu ini inovatif. Kalau rata-rata yang diatur itu kan 13 tahun ya. Itu pun sebenarnya masih dengan pendampingan orang tua, aslinya begitu gitu. Tapi kan itu tadi masalahnya, wong anaknya nggak buat aja orang tuanya yang buatin, gitu kan? Rata kan begitu. Jadi betul kata ibu tadi. Literasi digital ya bagaimana itu digunakan untuk yang mendukung edukasi. Yang mendukung kreativitas, gitu ya, yang mendukung untuk hal-hal baik. Kan banyak anak loh pinter bahasa Inggris nggak pakai kursus, dari media sosial. Atau platform bahasa Korea tiba-tiba yang ngedesain pakai Canva segala macam, itu kreatif. Didorongnya ke sana, pengawasan dan pendampingannya juga diperkuat. Gitu. Oke, Bu Margaret, kita balik ke awal tadi, Ibu sempat mengatakan bahwa sebenarnya anak ini punya hak juga untuk menyuarakan pendapat. Batasannya seperti apa ketika mereka ingin menyuarakan pendapatnya, terutama keresahan yang mereka alami begitu Bu? Agar nggak kebablasan. Jadi ini itu menjadi salah satu hak yang diatur di dalam Konvensi Hak Anak, termasuk yang kemudian juga diatur di dalam Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa anak itu berhak untuk menyuarakan pendapatnya dan didengar pendapatnya. Anak-anak berhak untuk berekspresi, tetapi tentu ini kan ada koridor dong, nggak kemudian ngawur ya. Nggak kemudian dengan anarkis, nggak kemudian dengan menyampaikan dengan memunculkan kericuhan atau kerusuhan misalnya. Termasuk kalau misalkan ikut demonstrasi, boleh nggak? Boleh, nggak ada masalah. Tapi harus sesuai dengan prosedur. Misalnya kalau setahu saya ya, kalau saya nggak salah, kan demo itu ada batasannya ya Pak? Betul. Sampai jam 18. Kalau sudah lebih dari 18 itu berarti udah kategori yang dilarang. Nah, ini yang kemudian nggak boleh gitu. Menurut saya hari ini banyak anak yang tidak dibekali oleh edukasi ini. Bahwa boleh menyuarakan pendapat. Kamu salurkan dong ke forum-forum yang positif. Ada forum anak, ada organisasi-organisasi. Salurkan dengan baik. Sampaikan dengan cara yang tidak anarkis, misalkan begitu. Dan disampaikan juga, jangan sampai kalau ikut demo aksi nih, kamu harus bisa membaca mana yang mengajak ke provokasi yang nggak bagus ini, jangan ikutin. Kalau sudah mengarah ada unsur kekerasan, hindari. Nah ini kan anak butuh diperkuat juga dari sisi ini. Yang ini saya kira diarahkan ke seni begitu ya, misalnya graffiti yang memang sudah ada tempat khusus ataupun seni lainnya sebagai bentuk keresahan tadi supaya disampaikan. Tapi kalau misalnya jangan vandalisme gitu ya. Kalau sampai ikut demo, nggak ada masalah sebenarnya, itu bagian dari. Tapi itu tadi dalam koridor yang sesuai dengan prosedur undang-undang, kemudian juga yang baik, nggak ricu, nggak anarkis, gitulah kira-kira. Nggak melakukan kekerasan, kan nggak dibenarkan begitu ya. Catatan Anda seperti apa sih Mbak? Nah kalau misalnya anak-anak dan remaja pengen mengkritik ya, apakah itu mengkritik pemerintah, situasi sosial dan ekonomi dan sebagainya ya, mungkin lebih baik mengupdate statusnya gitu ya. Jadi dia nggak destruktif, anarkis gitu, tapi di medsos dia jadi menggunakan medsos sebagai alat perjuangan menulis. Jadi pena itu juga jangan salah, juga punya kekuatan ya, menulis di status, kemudian surat terbuka untuk presiden di medsos seperti itu. Jadi ada ada caranya gitu. Jadi itu meminimalisir sekali lagi tindakan yang anarkis dan destruktif. Gitu. Jadi ribut di medsos tapi jangan di dunia nyata. Iya, karena anak-anak gitu, karena anak-anak resikonya kan meskipun melalui surat atau status harus dalam koridor juga dengan bahasa yang jangan sampai jadi provokator nanti. Nah, itu tadi itu. Forward aja dia ya ininya. Kan sebenarnya kalau ikut literasi digital kan ada ya, bijak bermedsos, cerdas bermedsos, thinking before you share gitu ya, before you post misalnya gitu. Nah ini anak-anak kan juga harus diajarkan. Gitu. Ya saya sebetulnya pertama tadi soal 16 tahun batasan memang perlu kita mikir ke arah sana. Bukan berarti itu banyak sekali apa yang disampaikan Bu Margaret itu benar ya, harus koridor. Tapi kita juga harus melihat
perkembangan yang terjadi berapa hari terakhir ya, ini sudah sesuatu yang perlu ada semacam keseriusan untuk kita berpikir ya. Tapi ya di luar itu juga kembali lagi faktor pendidikan edukasi terkait dengan penggunaan teknologi sekarang itu memang harus masif. Jangan kita gini ya, kalau di kami itu ada namanya ada 3 fase ya di dalam pemahaman tentang teknologi itu yang kita sebut dengan PPT, bukan PowerPoint tapi People Process Technology. Nah, di kita sayangnya kita lupa satu hal, kita loncat ke teknologi dulu, kita lupa siapin orangnya, SDM-nya, people-nya. Nah, tidak dibekali dengan pengetahuan ya. Cuman angin surganya soal teknologi ya. Sekarang mohon maaf aja ya soal teknologi sekarang itu, dan kita tidak paham. Harus diingat, teknologi yang kita pakai sekarang, kita pergunakan tidak ada satupun buatan bangsa kita. Nah, itu dia. Kita adalah konsumen. Kita ingin tunggu nanti gebrakan-gebrakan dari KPAI, dari Komdiji, pemerintah seperti apa begitu ya, agar lagi-lagi anak tidak menjadi korban.